semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Yunika Sari. Saya koordinator substansi informasi dan komunikasi dari Balai Pom di Bengkulu. Nah, pada siang ini Bapak Ibu semuanya, di sini pengusaha UMKM yang hadir, saya akan menjelaskan bagaimana sih izin penerapan cara produksi pangan olahan yang baik. Pastinya ini sebagai salah satu bentuk dukungan kami terhadap Bapak Ibu dalam pembangunan usaha di bidang obat dan makanan. Oke Bapak Ibu, sebelum kita mulai materi, mungkin ada baiknya kita peregangan dulu. Saya ada punya satu permainan untuk Bapak Ibu semuanya. Siap Bapak Ibu? Nah, ini permainannya saya bilang dengan permainan tepuk tangan. Kalau saya bilang tepuk satu, berarti Bapak Ibu tinggal tepuk satu kali. Kalau saya bilang tepuk dua, berarti nanti Bapak Ibu bagaimana Bapak Ibu? Berarti nanti Bapak Ibu tepuknya 2 kali. Kalau saya bilang tepuk 3, itu berarti bagaimana nanti? Oh bukan Bapak Ibu, bukan nanti Bapak Ibu tepuknya 3 kali, tapi nanti Bapak Ibu setengah tepuk dengan dibilang gitu. Oke Bapak Ibu, bagaimana kalau kita coba terlebih dahulu? Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, yap, semangat. Berarti Bapak Ibu konsentrasinya sudah tinggi, siap untuk menerima materi siang hari ini. Oke, Bapak Ibu kita akan mulai ke materi kita hari ini, yaitu bagaimana sih izin penerapan cara produksi pangan olahan yang baik. Nah, pada waktu kita menerapkan pangan itu dikatakan baik atau aman kalau dia memang terlepas dari 3 aspek bahaya ya Bapak Ibu. Pertama, ada aspek bahaya di fisiknya, kemudian ada bahaya yang kedua adalah bahaya biologis, dan yang ketiga ada bahaya mikroba atau mikrobiologi. Kalau kita lihat, mungkin Bapak Ibu pernah dengar bahaya fisik yang seperti apa ya Bapak Ibu? Nah, Bapak Ibu menemukan serpihan kaca dalam makanan. Kemudian bahaya biologi apa? Ada ditemukan bakterinya, mikrobiologinya. Kalau bahaya kimia, misalnya nih, penggunaan bahan tambahan pangan yang melebihi kadar yang ditentukan, ketetapan yang ditentukan, atau penggunaan bahan tambahan pangan yang dilarang. Nah, jadi pada waktu Bapak Ibu menerapkan produksi pangan olahan yang baik, memang harus mengingat yaitu harus terlepas dari 3 bahaya. Bahaya apa tadi Bapak Ibu? Fisik, kimia, dan mikrobiologi. Oke. Nah, bagaimana untuk penerapan cara produksi pangan olahan yang baik atau CPPB, CPPOB yang kita singkat ya Bapak Ibu, itu meliputi 18 aspek. Antara lain apa? Ada yang tahu Bapak Ibu? Mungkin pernah dengar? Yap, benar sekali. Meliputi apa? Yang pertama aspeknya adalah aspek lokasi. Yang kedua aspeknya adalah aspek bangunan. Kemudian ada aspek fasilitas sanitasinya, mesin dan peralatan. Kemudian ada bahan, pengawasan prosesnya, produk akhirnya, laboratorium, karyawan, pengemas, sampai label dan keterangan produknya, penyimpanan Bapak Ibu. Udah nomor berapa itu kita? 12. Kalau yang ke-13 aspeknya apa saja dalam CPPOB? Ada pemeliharaan dan program sanitasi. 14 itu meliputi aspek pengangkutan. 15 dokumentasi dan pencatatan pelatihannya. Kemudian 16-nya ada pelatihan, 17 penarikan produk, dan 18 pelaksanaan pedoman. Nah, kalau kita lihat dari aspek lokasi itu sendiri, lokasi bagaimana Bapak Ibu? Dalam penerapan CPPOB, cara produksi pangan olahan yang baik, lokasinya harus bersih. Tidak boleh ada sampah yang terlihat di sekitar lingkungan produksi Bapak Ibu. Bangunannya juga, bangunannya itu memang harus permanen, tidak harus permanen ya Bapak Ibu. Tapi poin penting yang harus kita lihat dari segi bangunan ini, dia harus gampang dibersihkan. Ya, bangunannya memang harus utuh, jangan yang gampang ya goyang ya Bu, gampang rusak. Fasilitas sanitasi harus dilengkapi Bapak Ibu. Terdapat juga di situ sabun pencucinya, bagaimana nanti proses pembersihannya, itu semua kita lihat. Jadi semua aspek dari CPPOB ini, sebelum kita mendapatkan izin CPPOB, Bapak Ibu harus terlebih dahulu menerapkan 18 aspek yang ada di CPPOB. Nah, label pada waktu Ibu membuat produk akhirnya, Bapak Ibu pasti masukkan ke dalam kemasan dan diberikan label. Pada label ini nanti minimal ada 7 informasi produk yang harus ada. Antara lain antara lain apa? Pertama harus ada nama dagang produknya. Siapa nama produsennya Bapak Ibu, itu udah 2 ya. Yang ketiga apa yang harus ada? Alamatnya harus ada. Dan keempat harus ada berat bersihnya,
tanggal kadaluarsa, kode produksinya, sampai komposisinya. Semua itu harus Bapak Ibu masukkan ke dalam label. Ya, oke. Nanti Bapak Ibu juga harus membuat pedoman SOP. Bagaimana sih proses produksi yang Bapak Ibu terapkan dalam membuat produk makanan di tempat produksi Bapak Ibu semua. Nah, sekarang kita beralih nih ke paling penting, bagaimana sih tata cara izin penerapan cara produksi pangan olahan yang baik. Persyaratan umumnya ini terlebih dahulu Bapak Ibu ya, Bapak Ibu semua harus memiliki akun pada layanan resmi pelayanan kita di e-sertifikasi BPOM. Bapak Ibu nanti mendaftarkan akun pada http://esertifikasi.pom.go.id. Pada waktu Bapak Ibu membuat akun perusahaan, Bapak Ibu harus mengunggah beberapa dokumen persyaratan yang diperlukan. Antara lain apa saja Bapak Ibu? Mungkin ada yang sudah tahu? Ya, pertama yang harus diperlukan adalah peta lokasi sarana produksinya. Yang kedua harus Bapak Ibu nanti unggah dalam dokumen tersebut adalah denah bangunan atau layout sarana produksi. 3 panduan mutunya juga Bapak Ibu harus nanti diupload atau diunggah ke dalam dokumen persyaratannya. Kemudian harus ada deskripsi pangan olahannya. Oh, makanan ini dibuat dengan menggunakan komposisi apa saja. Cara produksi seperti apa, ataukah ada mungkin catatan khusus penyimpanannya bagaimana, harus terhindar dari sinar matahari, semuanya deskripsi pangan olahannya harus dicantumkan pada waktu kita proses pendaftaran akun. Dan yang kelima, dokumen yang harus Ibu unggah pada waktu pembuatan akun adalah alur proses produksi beserta penjelasannya. Bagaimana untuk proses lebih lanjutnya? Proses lebih lanjutnya itu sendiri nanti Bapak Ibu, setelah Bapak Ibu mendapatkan akun perusahaan, nanti kita masuk ke lamannya, ke laman e-sertifikasinya. Kemudian kita lakukan pendaftaran akun OSS dulu, pendaftaran akun OSS, pendaftaran akun e-sertifikasi CPPOB, kemudian dilakukan pengajuan izin Bapak Ibu. Nah, kemudian setelah Bapak Ibu memasukkan hal tersebut, proses penerbitan izinnya nantinya akan dilakukan evaluasi dokumen persyaratan Bapak Ibu. Kalau sudah lengkap semuanya, baru nanti akan ada data pembayaran PNBP-nya. Ini pembayarannya bukan ke kami ya Bapak Ibu ya, kami tidak terima apa-apa, kita hanya terima slip dan pembayarannya nanti langsung sesuai dengan tarif PNBP yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Kemudian dalam waktu 20 hari kerja, ini akan dilaksanakan pelaksanaan pemeriksaan sarana oleh tim dari sertifikasi Badan POM. Meliputi mungkin nanti ada form penilaiannya, dilihat form capanya. Jika semuanya telah sesuai, maka dalam 40 hari kerja akan terbit Bapak Ibu semua izin penerapan CPPOB Bapak Ibu. Dan izin CPPOB ini Bapak Ibu berlaku selama 5 tahun. Sampai sini bagaimana Bapak Ibu? Jelas sudah? Sudah jelas ya? Baik, terima kasih Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, pesan saya kepada Bapak Ibu pengusaha di sini ya, Bapak Ibu harus selalu menerapkan cara produksi pangan olahan yang baik. Ingat tadi Bapak Ibu, produksi pangan kita harus bebas dari 3 bahaya, yaitu bahaya fisik, bahaya biologi, dengan bahaya kimia. Kemudian kita harus menerapkan 18 aspek ya Bapak Ibu dalam CPPOB. Nah, mungkin kalau sudah selesai, diskusinya sudah selesai juga, tanya jawabnya sudah. Seandainya Bapak Ibu masih ada pertanyaan lebih lanjut, Bapak Ibu nanti bisa hubungi kami melalui media sosial Balai POM di Bengkulu, atau Bapak Ibu bisa menghubungi kami melalui nomor unit layanan pengaduan konsumen Balai POM di Bengkulu di nomor, catat dulu ya Bapak Ibu ya, 0811 738 9062. Sudah Bapak Ibu selesai semuanya? Clear? Ya, kalau sudah, saya akhiri dulu materi kita pada hari ini. Sampai ketemu di lain kesempatan ya Bapak Ibu. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat ya Bapak Ibu ya.